Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggi Subatiar akan mempresentasikan salah satu mata kuliah sistem penunjang keputusan. Soalnya kita mulai. Ya. Di sini saya mengambil tema yaitu sistem penunjang keputusan dengan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process dalam penentuan sekolah menengah atas di Karawang. Jadi di sini saya mengambil temanya itu bagaimana sih mengambil keputusan dalam penentuan sekolah menengah atas. Nah, di sini kata pengantar yaitu puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas ini berhasil diselesaikan untuk diajukan sebagai salah satu syarat penunjang nilai mata kuliah sistem penunjang keputusan. Penulis menyadari makalah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan yang terdapat pada makalah ini, karena sebagai manusia penulis tidak akan luput dari kesalahan. Semoga makalah atau PPT ini bermanfaat bagi banyak pihak. Karawang 2020. Oke, nah latar belakang saya ambil yaitu pada masa saat ini perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian pesat. Perkembangan yang pesat tidak hanya teknologi perangkat keras dan perangkat lunaknya saja, tetapi metode komputasi juga ikut berkembang. Sistem pengambil keputusan juga membutuhkan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan globalisasi yang menuntun perusahaan agar bergerak cepat dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Nah, metode AHP adalah metode pengambilan keputusan yang multi kriteria. Dengan melihat adanya kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk mengambil keputusan, maka akan sangat cocok untuk menggunakan metode AHP dengan multi kriteria. Jadi latar belakangnya untuk mengambil metode AHP ini kenapa? Karena dengan metode AHP kita bisa menentukannya melalui multi kriteria yang sudah ditentukan sehingga bisa mengambil suatu keputusan. Nah, tujuannya ini itu memberikan pengetahuan tentang metode AHP dan untuk membuat keputusan yang dapat membantu pihak-pihak tertentu dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, identifikasi masalahnya itu ada permasalahan yang timbul dari seseorang menemui berbagai kesulitan dalam mengambil keputusan. Salah satu contohnya yaitu pemilihan sekolah yang nantinya akan dipilih oleh siswa tersebut. Nah, siswa tersebut memiliki kriteria akreditasi A, memiliki lapangan olahraga dan memiliki eskul futsal. Di sini saya akan mencontohkan contoh kasus yaitu sebagai aktornya Ali yang baru lulus SMP. Ali memiliki keinginan melanjutkan sekolahnya di SMA favorit. Ali memiliki pilihan sekolah yang 7 yaitu ada SMA 5, SMA 1 Cikampek dan SMA 4 dengan kriteria berakreditasi A, memiliki lapangan olahraga dan memiliki eskul futsal. Nah, penyelesaian masalahnya, tahap pertama kita tentukan dulu bobot dari masing-masing kriterianya. Nah, tadi di contoh kasus ini Ali menyatakan bahwasannya kriteria yang paling utama itu akreditasi A dan memiliki lapangan olahraga dan eskul futsal. Di sini bisa dilihat jelas bahwasannya Ali ini sangat menyukai eskul futsal, tapi dia ingin sekali sekolah dengan akreditasi A. Maka untuk menentukan bobotnya, akreditasi A itu lebih penting 2 kali daripada eskul futsal. Akreditasi A lebih penting 3 kali daripada lapangan olahraga. Eskul futsal lebih penting dari 1,5 kali daripada lapangan olahraga. Nah, itu kriteria yang saya masukkan di sini gitu. Nah, penyelesaiannya yang pertama itu PET comparison metric. Itu di sini ada kriteria, akreditasi, eskul, lapangan olahraga, priority. Nah, di sini saya masukkan nilainya itu akreditasi A 1, akreditasi A dengan eskul futsal 2 dan akreditasi A dengan lapangan olahraga itu 3. Maka prima totalnya itu
0,5445. Kemudian eskul pulsar dengan akreditasi A 0,5, eskul pulsar dengan eskul pulsar 1, eskul pulsar dengan lapangan olahraga 1,5. Lapangan olahraga 0,33, 0,667, dan 1. Nah, dari gambar di atas, kolom paling kanan yaitu ini, priority factor, menunjukkan bobot dari masing-masing kriteria. Jadi, dalam halaman ini, akreditasi A merupakan kriteria tertinggi karena memiliki nilai yang lebih besar dibanding kriteria yang lain, itu dari lapangan olahraga dan eskul futsal. Nah, jadi menurut Ali, untuk urutannya itu yang pertama itu akreditasi A dulu, lalu kedua disusul eskul futsal, dan baru terakhir lapangan olahraga. Nah, cara membuat tabel seperti berikut. Seperti di atas itu untuk perbandingan antara masing-masing kriteria berasal dari bobot yang telah diberikan. Ali pertama itu yang diberikan di slide sebelumnya, yang awal contoh kasus. Nah, yang kedua, sedangkan untuk baris jumlah merupakan hasil penjumlahan dari vertikal masing-masing kriteria. Nah, dari hasil ini itu dijumlah dari masing-masing kriterianya. Lalu yang ketiga, priority factor didapat dari hasil penjumlahan dari semua sel di sebelah kirinya pada garis yang sama, setelah terlebih dahulu dibagi dengan jumlah yang ada di bawah, kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan angka 3. Nah, jadi untuk priority factor itu hasil penjumlahannya dari semua sel di sebelah kirinya. Berarti dari ini semua dijumlahkan, maka menghasilkan ini. Lalu dibagi 3. Lalu setelah dijumlahkan, kemudian hasil penjumlahan itu dibagi dengan angka 3. Itu ini. Maka nanti akan keluar hasilnya. Lalu yang keempat itu untuk mencari prinsip eigenvalue atau mak, rumusnya adalah menjumlah hasil perkalian antara sel pada baris jumlah dan sel pada kolom vektor. Nah, jadi agar bisa mendapatkan nilai ini, itu dijumlah dari sel ini, sel jumlah, dan sel pada kolom ini. Itu. Kemudian yang kelima, menghitung constant index dengan rumus C max = 1. Sedangkan untuk menghitung CR menggunakan rumus CR 1 nilai RI didapat dari sini nih, teman. Nah, jadi untuk N3 RI sama dengan 0,5 jika hasil perhitungan CR lebih kecil atau sama dengan 10%, ketidakkonsistenan masih bisa diterima. Sebaiknya jika lebih dari 10% tidak bisa diterima. Seperti itu. Nah, penyelesaian tahap kedua. Kebetulan Ali mencoba datang ke sekolah pilihannya Ali, sekaligus melakukan observasi. Setelah melakukan observasi, Ali memberikan penilaian pada sekolah tersebut. Nah, maka itu disebut firewire compression. Nah, menurut penilaian hasil observasi akreditasi A, awalnya Ali itu menaruh nilai akreditasi A itu lebih penting 2 dari eskul futsal. Akreditasi A lebih penting 3 daripada lapangan bola. Eskul futsal lebih penting 1,5 daripada lapangan olahraga. Nah, dari hasil penilaian, Ali bisa menyimpulkan bahwasanya SMA 5 itu 4 kali lebih baik dari akreditasinya, daripada SMA 1. Dan SMA 5 itu 3 kali lebih baik akreditasinya dibandingkan dengan SMA 4 Karawang. Begitupun dengan SMA 1 Cikampek, itu 1,5 kali lebih baik dari akreditasinya daripada SMA 4. Nah, kemudian untuk eskul futsalnya, Ali menilai di SMA 5 itu poinnya 1/3 lebih baik dibanding eskul futsal yang ada di SMA 1 Cikampek. Lalu di SMA 5 eskul futsalnya itu lebih baik 1/4 dibanding SMA 4. Nah,
terakhir SMA 1 Cikampek itu nilai eksekusinya 1,2 lebih baik daripada di SMA 4. Artinya di sini urusan pertamanya SMA 5, kedua SMA 1, dan ketiga SMA 4. Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat dibuat tabel disebut Firewire Compression Metric. Nah, seperti ini. Dari ini bukan hasil yang tadi ya. Nah, ini hasil yang di awal seperti ini, dan ini untuk yang akreditasinya gitu. Yang tadi itu kan SMA 5 itu SMA 5 itu 4 kali lebih baik dari SMA 1, maka di sini masukkan 4. Lalu SMA 4 sama SMA 5 itu 3 kali lebih baik dibanding SMA 4, maka di sini masukkan SMA 4. SMA 4 ya, jadi 3 kali, maka jumlah segini. Terus tadi SMK 1 itu kan 1,5 lebih baik dibanding SMA 4. Ini poin-poinnya seperti ini. Dan ini pun untuk yang ekskursal hasilnya sama seperti ini. Oke. Nah, ini untuk sesi lapangan olahraganya, hasil penilaian dari yang tadi. Nah, kemudian di tahap 3, setelah mendapatkan bobot untuk ketiga kriteria dan skor untuk masing-masing kriteria bagi ketiga sekolah pilihannya, maka langkah terakhir adalah menghitung total skor untuk ketiga sekolah tersebut. Nah, untuk itu Ali merangkum semua hasil penilaian tersebut dalam bentuk tabel yang disebut overall composite weight. Seperti apa? Seperti berikut. Nah, ini adalah contoh overall composite weight. Dari hasil penjumlahan akreditasi A futsal lapangan olahraga, maka di sini bisa dilihat bahwasannya dari ketiga sekolah untuk ketiga kriteria yang ditentukan oleh Ali itu lebih besar ada di SMA 5. Nah, kolom weight diambil dari kolom prioritas vektor dalam metrik kriteria. Nah, di sini diambilnya. Nah, kemudian ketiga kolom lainnya, SMA 5, SMA 1 Cikampek, dan SMA 4 Karawang, diambil dari kolom faktorial ketiga matriks A, ekskul futsal, dan lapangan. Itu yang tadi, yang di awal ini. Nah, ini teman-teman. Nah, berdasarkan tabel di atas, berdasarkan composite weight diperoleh dari jumlah hasil perkalian sel di atasnya dengan weight. Nah, ini itu dikalikan dengan hasil di atasnya, itu dikali dengan ini dengan ini dengan ini. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang memiliki skor paling tinggi adalah SMA 5 dengan skor 3,751, disusul dengan SMA 1 Cikampek yaitu dengan skor 0,3260. Lalu terakhir baru SMA 4 yaitu dengan 0,2989. Nah, jadi bahwasanya kesimpulannya itu SMA yang paling nilainya paling tinggi, sekolah paling tinggi itu dipegang oleh SMA 5. Nah, maka dari hasilnya itu Ali mengambil keputusan akan melanjutkan sekolahnya di SMA 5 dengan nilai skor tertinggi SMA 5 itu 0,3751.
seperti itu. Nah, pembahasan metodenya, metode AHP ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektivitas atas persoalan yang kompleks, dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagian, menata bagian atau variabel dalam suatu susunan hierarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif. Kesimpulan, metode ini mampu menghasilkan suatu keputusan yang tepat. Dengan memakai metode ini, kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika mengambil keputusan seperti keterlambatan dan pengambilan keputusan dapat berkurang. Aplikasi dibuat fleksibel sehingga dapat memungkinkan personal maupun departemen untuk mengambil atau mengubah nilai dari kriteria yang ada. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.